Baik, pertama-tama di sini saya akan menjelaskan mengenai laporan keuangan konsolidasi. Di mana laporan keuangan konsolidasi itu merupakan laporan keuangan yang menyajikan hasil operasi dan posisi keuangan dari dua atau lebih entitas legal yang terpisah menjadi suatu laporan keuangan untuk entitas ekonomi secara keseluruhan. Prosedur konsolidasi termasuk penggunaan kertas kerja dibuat untuk menggabungkan akun-akun dari induk dan anak-anak perusahaan sehingga tampak sebagai sebuah entitas tunggal. Titik awal persiapan pembuatan laporan keuangan konsolidasi yaitu pembukuan dari masing-masing entitas secara terpisah. Karena entitas konsolidasi tidak memiliki pembukuan, jadi seluruh nilai yang tertera dalam laporan konsolidasi aslinya terdapat di pembukuan induk perusahaan atau anak perusahaan atau kertas kerja konsolidasi. Nah, selanjutnya kertas kerja konsolidasi. Kertas kerja konsolidasi atau consolidation work paper merupakan mekanisme yang efisien untuk menggabungkan akun-akun dari perusahaan yang terpisah yang akan dikonsolidasikan dan untuk menyesuaikan saldo gabungan menjadi angka yang akan dilaporkan seakan-akan semua perusahaan yang dikonsolidasi tersebut adalah perusahaan tunggal. Nah, di sini terdapat format dari kertas kerja konsolidasi. Nah, yang pertama itu ada kolom nama pos, yang kedua ada kolom data neraca percobaan yang terdiri atas kolom induk dan kolom anak. Yang ketiga ada ayat jurnal eliminasi yang terdiri dari kolom debit dan kredit. Yang terakhir ada kolom konsolidasi. Selanjutnya mengenai karakteristik ayat jurnal eliminasi. Ayat jurnal eliminasi atau elimination entries digunakan dalam kertas kerja konsolidasi untuk menyesuaikan total saldo dari akun dari perusahaan-perusahaan yang dikonsolidasi yang terpisah untuk mencerminkan angka yang akan muncul jika semua perusahaan yang secara legal terpisah tersebut merupakan perusahaan tunggal. Karakteristik ayat jurnal eliminasi ada 3. Yang pertama itu hanya muncul di kertas kerja konsolidasi dan tidak mempengaruhi pembukuan perusahaan-perusahaan terpisah tersebut. Yang kedua, ada beberapa ayat jurnal eliminasi yang diperlukan pada akhir dari suatu periode tetapi tidak diperlukan di akhir-akhir periode berikutnya. Yang ketiga, ayat jurnal eliminasi digunakan dalam kertas kerja untuk menaikkan atau menurunkan total saldo gabungan dari masing-masing akun sehingga hanya transaksi dengan pihak eksternal saja yang akan tercermin dalam angka konsolidasi. Baik, pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Lalu, ayat jurnal eliminasi, ada beberapa ayat jurnal eliminasi yang diperlukan pada akhir suatu periode, tetapi tidak diperlukan di akhir periode-periode berikutnya. Contohnya, pinjaman dari induk perusahaan ke anak perusahaan pada bulan Desember 2011, dilunasi pada bulan Februari 2012, memerlukan ayat jurnal untuk mengeliminasi piutang dan utang antar perusahaan pada tanggal 31 Desember 2011. Lalu, beberapa ayat jurnal eliminasi diperlukan juga di dalam kertas kerja konsolidasi. Tiap laporan keuangan konsolidasi disusun untuk beberapa periode. Contohnya, jika induk perusahaan menjual tanah ke anak perusahaan dengan harga 5 juta rupiah, harga lebih tinggi dari biaya perolehan tanah tersebut, ayat jurnal kertas kerja diperlukan untuk mengurangi saldo tanah sebesar 5 juta rupiah. Tiap kali neraca konsolidasi disusun selama anak perusahaan masih memiliki tanah tersebut. Penyusunan neraca konsolidasi sesaat setelah akuisisi kepemilikan penuh. Neraca untuk PT Induk 1 Januari tahun 2011, sesaat sebelum penggabungan usaha. Oke, selanjutnya di sini ada kepemilikan penuh dibagi pada nilai buku. Nah, pada contoh pertama, PT Induk membeli semua saham biasa beredar dari PT Anak seharga 300 juta. Pada tanggal penggabungan usaha, nilai wajar dari masing-masing aset dan kewajiban PT Anak sama dengan nilai buku yang disajikan pada tabel sebelumnya, karena PT Induk mengakuisisi semua saham biasa PT Anak dan juga PT Anak hanya mempunyai satu jenis saham beredar. Maka total nilai buku saham yang diakuisisi sama dengan total ekuitas pemegang saham PT Anak, yaitu 200 juta ditambah 100 juta. Harga beli sudah sebesar 300 juta sama dengan nilai buku dari saham yang diakuisisi. Di sini ada biaya perolehan investasi 300 juta di kredit dan juga nilai buku terdiri dari saham biasa PT Anak itu 200 juta dan juga saham laba PT Anak 1 juta. Dijumlahin jadi 300 juta, bagian dari induknya 300 juta. Maka untuk perbedaan antara nilai buku dan harga perolehan itu dari 300 juta nilai perolehan investasi dikurangi dengan nilai bukunya itu sama dengan 0. Maka PT Induk mencatat akuisisi saham di pembukuannya pada tanggal penggabungan usaha dengan ayat jurnalnya itu 1 Januari 2021. Investasi saham pada PT Anak 300 juta itu di debit dan juga ada kas 300 juta di kredit. Itu untuk mencatat pembelian saham pada PT Anaknya.
Terus selanjutnya ada neraca untuk PT Induk dan juga PT Anak 1 Januari 2021 sesaat penggabungan usaha. Sini ada informasi akun mengenai aset dan juga kewajiban ekuitas pada masing-masing perusahaannya. Selanjutnya ada kertas kerja konsolidasi. 1 Januari 2021 tanggal penggabungan usaha 100% pembelian pada nilai bukunya. Sini ada informasi akun PT Induk dan juga Anak itu sendiri-sendiri. Nah, di samping itu ada tempat untuk meletakkan jurnal eliminasi dan juga ada nilai konsolidasi. Nah, ketika PT Induk dan juga PT Anak membuat laporan konsolidasi itu, seakan-akan Induk dan Anak ini menjadi lebur gitu, menjadi satu entitas. Nah, terkait pelaporan itu, beberapa akun atau transaksi yang merupakan transaksi antar perusahaan, contohnya kayak PT Induk investasi kepada PT Anak, dan juga PT Anak kayak menjual sesuatu ke PT Induk, maka itu akun tersebut harus dihapus gitu. Nah, terkait penghapusan ini, yang pertama ada PT investasi pada saham PT Anak sebesar 300 juta, itu di Induk. Nah, untuk investasi itu sendiri kan jurnal normalnya itu ada di debit, maka untuk eliminasinya harus taruh di kredit untuk mengurangi si 300 jutanya. Nah, kan kalau misalkan ada kredit pasti ada debit gitu ya untuk pasangannya. Nah, yang untuk pasangan yang dihapusnya itu ada dari ekuitas dari PT Anaknya. Maka untuk di laporan konsolidasinya itu si PT Anak nggak ada adanya dari PT Induknya gitu. Di sini yang dihapus dari ekuitas PT Anak itu dari saham biasa itu ada 200 juta ada di debit, dan juga laba ditahannya 1 juta di debit. Nah, untuk konsolidasinya menghitung semuanya. Nah, untuk di investasi ini kan karena udah dieliminasi, maka di konsolidasinya kosong gitu ya. Dan juga sama dengan ekuitas dan kewajibannya. Di saham biasa itu 200 juta di PT Anak itu hilang, maka yang tersisa tinggal dari PT Induknya yaitu 500 juta. Dan juga labanya yang dari PT Anak dihapus sebesar 100 juta, maka yang sisanya juga, yang tersisa dari PT Induknya. Maka dihitung semuanya. Jadi sini masing-masing ada 2 miliar. Baik, selanjutnya kita akan membuat ayat jurnal eliminasi. Yang pertama kita masukkan saham biasa PT Anak sebesar 200 juta di debit, kemudian saldo laba di debitnya yaitu 100 juta, kemudian di kreditnya yaitu investasi pada saham PT Anak sebesar 300 juta. Nah, ini jurnal mengeliminasi saldo investasinya. Kemudian kita harus membuat neraca konsolidasi pada 1 Januari 2021. Ini neraca saldo konsolidasi PT Anak, PT Induk dan anak perusahaan. Nah, kita masukkan saja semua saldo yang dari awal gitu ya, dari awal sampai setelah perhitungan pembelian sahamnya. Jadi aset kita masukkan semua saldonya, kemudian akun penyusutan pun dimasukkan. Nah, kewajiban pun dimasukkan semua saldonya dan ekuitas juga, sehingga mendapatkan nominal yang sama gitu ya, nominal yang balance antara aset, kewajiban dan ekuitas. Selanjutnya mengenai kepemilikan penuh dibeli di atas nilai buku. Nah, harga saham suatu perusahaan dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk nilai aset bersih, kemampuan laba perusahaan, dan kondisi pasar secara umum. Nah, pada saat suatu perusahaan membeli perusahaan lain, tidak ada alasan untuk mengharapkan harga beli akan sama dengan harga buku saham yang diakuisisi. Nah, proses yang digunakan untuk menyusun neraca konsolidasi sedikit lebih sulit gitu ya, ketika pada saat 100% saham perusahaan dibeli dengan harga yang berbeda dengan nilai bukunya. Nah, contohnya yaitu ini ada pada PT Induk, yaitu PT Induk membeli saham biasa beredar PT Anak seharga 340 juta secara tunai pada tanggal 1 Januari 2021. Nah, dalam pembelian tersebut PT Induk membayar 40 juta lebih tinggi dari nilai buku saham tersebut. Baik, perhitungannya seperti ini, yaitu biaya perolehan investasinya tadi 340 juta, kemudian nilai buku yaitu saham biasa PT Anak sebesar 200 juta, kemudian saham labanya sebesar 100 juta, ditotalkan menjadi 300 juta. Jadi bagian dari Induk yaitu 300 juta. Kemudian perbedaan antara nilai buku dan harga perolehan yaitu 340 juta dikurang dengan 300 juta, jadi perbedaannya yaitu 40 juta. Nah, PT Induk mencatat akuisisi saham tersebut dengan ayat jurnal sebagai berikut. Nah, pada tanggal 1 Januari 2021, investasi pada saham PT Anak yaitu di debit sebesar 340 juta. Kemudian kasnya yaitu di kredit sebesar 340 juta karena membeli saham PT Anak. Kemudian ini ada ayat jurnal eliminasinya, yaitu saham biasa PT Anak sebesar 200 juta di debit, kemudian saldo labanya sebesar 100 juta di debit, kemudian diferensialnya yaitu 40 juta, yang tadi yaitu perbedaan antara nilai buku dan harga perolehan sebesar 40 juta, yaitu di debit. Kemudian di kreditnya yaitu investasi pada saham PT Anak sebesar 340 juta. Nah, ini mengeliminasi saldo investasinya. Oke, selanjutnya saya akan membahas mengenai pengakuan diferensial positif. Ada beberapa alasan mengapa harga beli suatu saham perusahaan itu lebih tinggi dari nilai buku saham tersebut.
Nah, alasan yang pertama ini yaitu kesalahan dan penghilangan dari pembukuan anak perusahaan. Lalu yang kedua ada selisih nilai wajar di atas nilai buku dari aset bersih anak perusahaan yang dapat diidentifikasi. Dan yang ketiga, keberadaan goodwill. Saya akan membahas ketiganya. Kita masuk ke kesalahan dan penghilangan dari pembukuan anak perusahaan. Pemeriksaan atas pembukuan perusahaan yang diakuisisi dapat mengungkapkan adanya kesalahan yang substansial. Dalam beberapa kasus, perusahaan yang diakuisisi ini mungkin telah mengembalikan bukan mengkapitulasi aset atau alasan lainnya sehingga menghilangkannya dari pembukuan. Nah, jika terdapat kesalahan dan penghilangan tersebut, harus langsung dilakukan koreksi di pembukuan anak perusahaan pada tanggal akuisisi. Lalu yang kedua ada selisih lebih nilai wajar di atas nilai buku dari aset bersih anak perusahaan yang dapat diidentifikasi. Nah, nilai aset wajar suatu perusahaan ini merupakan faktor penting dalam menentukan harga milik keseluruhan suatu perusahaan. Nah, nilai wajar dari aset atau perusahaan yang diakuisisi itu lebih tinggi dari nilai bukunya. Akibatnya, harga lebih tinggi dari nilai buku yang diakuisisi. Yang ketiga ada keberadaan goodwill. Pada saat suatu perusahaan membeli anak perusahaan, pada harga di atas total nilai wajar aset anak perusahaan yang dapat diidentifikasi, maka tambahan pembayaran tersebut biasanya diperlakukan sebagai pembayaran untuk kemampuan lama lebih tinggi perusahaan yang diakuisisi yang disebut dengan goodwill. Kita masuk ke pembahasan perlakuan diferensial debit. Nah, dalam banyak situasi diferensial yang terkait dengan aset dan kewajiban yang berbeda ini mengasumsikan bahwa nilai buku dan nilai wajar aset dan kewajiban PT Anak adalah nilai wajar persediaan dan tanah lebih tinggi dari nilai bukunya. Sedangkan nilai wajar bangunan dan peralatan lebih rendah daripada nilai bukunya. Di sini ada salah satu contoh. Asumsikan PT Induk mengakuisisi semua saham PT Anak seharga Rp400 juta pada tanggal 1 Januari 2001 dengan mengeluarkan obligasi dengan tingkat bunganya 9% dan nilai nominal Rp100 juta dan membayar tunai sebesar Rp300 juta. Kayak di sini ada jurnalnya, yaitu yang tadi ya biaya perolehan investasi itu sebesar Rp400 juta. Lalu kita lihat di nilai bukunya. Di sini ada saham biasa PT Anak sebesar Rp200 juta. Lalu ada saham laba PT Anak sebesar Rp100 juta. Lalu kita hasilkan gitu ya, kita tambah menjadi Rp300 juta. Lalu kita lihat di bagian dari induk. Nah, tadi kan biaya perolehan itu sebesar Rp400 juta. Nah, bisa kita lihat tadi dari penjumlahan dari saham biasa dan saham laba PT Anak itu sebesar Rp300 juta. Maka 400 dikurangi 300 juta itu sebesar Rp100 juta pada perbedaan antara nilai buku dan harga perolehan. Kertas kerja neraca konsolidasi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai PT Induk pencatatan akuisisi saham dengan ayat jurnal. Pada tanggal 1 Januari, investasi pada saham PT Anak itu sebesar 400 juta. Untuk utang obligasi 100 juta dan untuk kas itu sebesar 300 juta. Nah, hubungan antara total harga beli yang dibayarkan untuk saham dari PT Anak itu sendiri, nilai wajar aset bersih dan nilai buku aset bersih PT Anak adalah sebagai berikut. Yang pertama, biaya perolehan. Biaya perolehan sebesar 400 juta. Lalu kita menghitung total diferensial. Total diferensial itu sebesar 100 juta diperoleh dari biaya perolehan investasi sebesar 400 juta dikurangi nilai buku aset sebesar 300 juta sehingga diperoleh hasilnya menjadi 100 juta. Untuk selisih lebih dari biaya perolehan di atas, nilai buku aset yang dapat diidentifikasi sebesar 70 juta. Untuk selisih lebih wajar di atas nilai buku yang dapat diidentifikasi itu sebesar 30 juta. Adapun laporan dari nilai buku dan perhitungan dari nilai buku dan nilai wajar untuk kas itu sebesar 50 juta di nilai buku dan di nilai wajar itu sebesar 50 juta sehingga tidak ada selisih antara nilai buku dan nilai wajar. Untuk piutang usaha itu sebesar 50 juta ya, 50 juta di nilai buku dan nilai wajar pun 50 juta. Untuk persediaan itu sendiri 60 juta di nilai buku dan 75 di nilai wajar sehingga muncul selisih 15 juta. Nah, 15 juta itu dari 60 juta dikurangi 75 juta. Nah, untuk tanah itu sebesar 40 juta nilai buku, akan tetapi di nilai wajar itu dicatat sebesar 100 juta sehingga ada selisih
antara nilai buku dan nilai wajar itu sebesar 60 juta. Nah, untuk bangunan dan peralatan itu sebesar 600 juta, untuk akumulasi penyusutan 300 juta. Nilai buku dari akumulasi penyusutan itu sendiri sebesar 300 juta, dan untuk nilai wajarnya itu sebesar 250 juta, sehingga ada selisih antara nilai buku dan nilai wajar itu sebesar 10 juta. Nah, untuk total aset dari nilai buku dan nilai wajar itu, untuk nilai buku sebesar 500 juta, dan untuk nilai wajar total aset sebesar 565 juta. Nah, untuk utang usaha, utang obligasi, saham biasa dan saham laba itu, untuk utang usaha dinilai bukunya sebesar 100 juta dan dinilai wajar 100 juta. Untuk obligasi itu dinilai bukunya sebesar 100 juta, dinilai wajarnya itu memperoleh nilai 135 juta, sehingga memiliki selisih antara nilai buku dan nilai wajar sebesar 35 juta. Untuk saham biasa itu 200 juta, tidak ada nilai wajar. Untuk saham biasa 100 juta, tidak ada nilai wajar, sehingga total kewajiban sebesar 500 juta, dan untuk nilai bukunya sebesar 235 juta. Berikut adalah cara pencatatan jurnal eliminasi saldo investasi. Yang pertama, untuk di kolom debit itu ada saham biasa PT Anak sebesar 200 juta. 200 juta diambil dari nominal yang tadi ya, nominal saham biasa ada di yang tadi saya jelaskan. Kita masukkan ke jurnalnya, jadi kita tinggal memindahkan saja. Untuk saldo laba itu sebesar 100 juta, dan untuk diferensialnya itu 100 juta. Perhitungannya yang tadi, yang 400 juta dikurangi 300 juta. Nah, untuk di kreditnya itu investasi pada PT Anak sebesar 400 juta gitu ya. Nah, selanjutnya ada jurnal pengalokasian diferensial. Yang pertama ada akun persediaan sebesar 15 juta di debit, tanah 60 juta di debit, goodwill 70 juta, lalu ada di kreditnya ada bangunan dan peralatan sebesar 10 juta, premi utang obligasi sebesar 35 juta, dan diferensial sebesar 100 juta. Selanjutnya kita akan mengerjakan di kertas kerja neraca konsolidasi. Pada tanggal 1 Januari 2011, tanggal penggabungan usaha 100%, yang mana di sini kita bahas mengenai kertas kerja konsolidasi pembelian di atas nilai buku. Untuk nama posnya ada kas, ada piutang usaha, ada persediaan, ada tanah, bangunan dan peralatan, goodwill, lalu ada investasi pada saham PT Anak dan diferensial. Nah, di kertas kerja yang membedakan kertas kerja konsolidasi ini yaitu adanya data neraca percobaan, ayat jurnal eliminasi, dan konsolidasi. Nah, untuk kas itu dari data neraca percobaan itu sebesar 50 juta, dan di induk dan anak pun untuk kas itu sebesar 50 juta, sehingga konsolidasinya itu sebesar 100 juta. 100 juta dari 50 juta induk dan 50 juta anak ditambahkan menjadi 100 juta. Lalu ada piutang usaha. Nah, piutang usaha itu di induk 75 juta, di anak 50 juta, sehingga dari konsolidasi, nominal konsolidasi itu sebesar 125 juta. Untuk persediaan, 100 juta di induk, 60 juta di anak, lalu ada ayat jurnal eliminasi sebesar 15 juta, sehingga total yang dihasilkan atau nilai dari konsolidasinya itu sebesar 175 juta. Nah, untuk bangunan dan peralatan itu sebesar induk 800 juta, untuk di anak 600 juta, sehingga ada jurnal eliminasi sebesar 10 juta, sehingga total konsolidasian menjadi 1.390 juta. Nah, untuk goodwill itu langsung pada ayat eliminasi sebesar 30 juta, lalu ada investasi pada saham PT Anak sebesar 400 juta, itu pun langsung di jurnal eliminasi, lalu ada diferensial sebesar 100 juta di debit, 100 juta di kredit, itu masuk kepada ayat jurnal eliminasi. Sehingga untuk total aset di kertas kerja neraca percobaan itu sebesar 1.600 juta, di anaknya 800 juta, dan total aset konsolidasiannya sebesar 2.135 juta. Untuk usaha di neraca percobaannya sebesar 400 juta, lalu di anaknya itu 300 juta, sehingga konsolidasiannya itu 700 juta. Nah, untuk obligasi di induk itu 100 juta, di anak juga 100 juta, sehingga konsolidasiannya menjadi 200 juta. Nah, untuk di premium, ada premium obligasi itu 35 juta, dieliminasi, langsung dikonsolidasi menjadi sebesar 35 juta. Nah, untuk saham biasa, untuk di induk itu 500 juta, untuk di anak 200 juta, ada eliminasi 200 juta, sehingga menjadi 500 juta. Nah, untuk laba ditahan, di induk 300 juta, di anak 100 juta, ada jurnal eliminasi 100 juta, sehingga ada konsolidasian, nilai konsolidasinya itu menjadi 300 juta. Sehingga untuk hasil akhir dari kertas kerja neraca percobaan eliminasi itu 1.600.000 di induk, di anak 800 juta, untuk jurnal eliminasinya 545 di debit dan kreditnya, untuk total konsolidasinya itu sebesar 2.135 juta rupiah, sehingga nominal dari aset dan nominal dari akun utang dan laba gitu ya, kewajiban dan ekuitasnya itu balance. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai kepemilikan penuh dibeli di bawah nilai buku. Ada beberapa alasan mengapa harga beli saham dalam suatu perusahaan itu rendah gitu ya.
dari nilai buku, yaitu yang pertama ada kesalahan atau penghilangan pembukuan dari anak perusahaan. Yang kedua adanya selisih lebih nilai buku dan nilai wajar dari aset bersih anak perusahaan yang dapat diidentifikasi. Yang ketiga berkurangnya nilai goodwill yang dicatat sebelumnya. Yang keempat ada pembelian yang murah. Baik, di sini ada perlakuan diferensial kredit, yang dimana kita asumsikan bahwa PT Induk mengakuisisi semua saham biasanya pada PT Anak sebesar 260 juta di tanggal 1 Januari 2021. Nah, bagaimana sih situasi kepemilikan yang terjadi? Yaitu ada biaya perolehan investasi sebesar 260 juta, adapun nilai buku yang dimana terdapat saham biasa pada PT Anak dan saham laba pada PT Anak sebesar 300 juta. Maka perbedaan antara nilai buku dan harga perolehannya itu sebesar 40 juta. Lalu bagaimana sih pencatatan akuisisi saham di PT Induk sendiri itu pada tanggal penggabungan usaha dengan ayat jurnal, yaitu pada tanggal 1 Januari investasi pada saham PT Anak sebesar 260 juta, lalu pada kas yaitu sebesar 260 juta dengan keterangan mencatat pembelian saham PT Anak. Lalu di sini ada neraca untuk PT Anak di tanggal 1 Januari 2021 pada penggabungan usahanya. Yang pertama itu ada nilai buku dan nilai wajar serta selisih antara nilai buku dan nilai wajar. Nah, adapun total aset pada nilai buku sebesar 500 juta dan nilai wajar sebesar 480 juta. Ada total kewajiban dan ekuitas di nilai buku ada 500 juta dan pada nilai wajar sebesar 200 juta. Maka selisih antara nilai buku dan nilai wajar sebesar 15 juta. Adapun hubungan antara total harga beli yang dibayarkan untuk saham PT Anak, nilai wajar aset bersih dan nilai buku aset bersih pada PT Anak. Yang dimana di sini ada diferensial sebesar 40 juta gitu. Lalu ada nilai buku aset bersih dan nilai aset bersih, yang dimana terdapat selisih antara nilai buku di atas nilai wajar aset bersih, yang dimana dapat diidentifikasikan sebesar 15 juta. Adapun nilai aset bersih dan biaya perolehan investasi, selisihnya itu sebesar 250 juta. Di sini ada saham biasa pada PT Anak sebesar 200 juta dan saham laba sebesar 100 juta. Maka investasi pada saham PT Anak sebesar 260 juta dan diferensialnya sebesar 40 juta dengan keterangan mengeliminasi saldo investasi. Adapun tanah dan diferensialnya, lalu bangunan serta peralatan. Adapun diferensial tanah, bangunan dan peralatan. Lalu di sini ada alokasi diferensial dalam ayat jurnal kertas kerja, yaitu ada total nilai bukunya sebesar 340 juta, ada penyesuaian awal ke nilai buku wajar sebesar 15 juta, ada nilai wajar sebesar 350 juta, dan ada pengurangan alokasi sebesar 25 juta. Sekian dari saya, selanjutnya ada rekan saya yang akan menjelaskan. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai kepemilikan dibeli pada harga lebih tinggi dari nilai buku dan lebih rendah dari nilai wajar. Mungkin ya ada bingung ada di tengah-tengah gitu ya. Nah, situasi ini mungkin terjadi ya pada beberapa kasus. Misalnya, seorang investor dapat membeli saham perusahaan lain pada harga lebih tinggi dari nilai buku saham tersebut, tetapi lebih rendah dari nilai wajar aset bersih yang mendasari atau underlying net assets. Nah, walaupun situasi ini menimbulkan diferensial debit, jumlah selisih lebih nilai wajar aset bersih anak perusahaan di atas nilai bukunya lebih besar dari jumlah diferensial tersebut. Dalam konsolidasi aset, pertama-tama direvaluasi ke nilai wajarnya pada penggabungan usaha. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai salah satu studi kasus gitu ya, salah satu contoh soal. Bisa dilihat di sini ada aset sama liabilitas dan ekuitas dari PT Bright dan PT Fresh. Bisa dilihat aset-asetnya dan utang usahanya. Nah, di sini PT Bright menginvestasikan sebesar 189 juta kepada PT Fresh yang memiliki nilai bukunya itu sebesar 150 juta gitu. Nah, ini kan terdapat ya perbedaan 39 juta. Nah, 39 juta ini lebih besar kan dari nilai modal saham biasa tambah saldo labanya. Jadi ini merupakan selisih debit gitu. Nah, ada informasi tambahan lain. Nilai wajar persediaan PT Fresh sebesar 84 juta dan bangunan dan serta peralatan PT Fresh memiliki nilai wajar 165 juta. Nah, yang dimintanya itu buat ayat jurnal eliminasi yang diperlukan untuk menyusun neraca konsolidasi saat setelah penggabungan usaha, dan yang terakhir buatlah kertas kerja neraca konsolidasi. Saya akan bahas ini. Yang pertama, karena ini ditanyakan mengenai ayat jurnal eliminasi. Nah, tadi kan sudah dijelaskan ya, biaya perolehan investasi PT Bright terhadap PT Fresh itu senilai 189 juta. Nah, PT Fresh memiliki nilai buku saham biasa senilai 60 juta
dan saham laba senilai 90 juta. Nah, jika ditambahkan menghasilkan sebesar 150 juta. Tentu terjadi perbedaan ya antara harga beli dengan nilai bukunya senilai 39 juta. Nah, selanjutnya PT Bright mencatat akuisisi saham di pembukuannya pada tanggal penggabungan usaha dengan ayat jurnal eliminasi pada tanggal 31 Desember tahun 2012. Untuk debitnya saldo saham biasa PT Fresh senilai 60 juta, lalu saldo labanya senilai 90 juta. Nah, tadi kan ada diferensial ya, itu disimpan di debit karena itu diferensial debit gitu, senilai 39 juta. Lalu untuk di kreditnya itu investasi pada saham biasa PT Fresh senilai 189 juta. Selanjutnya kita memasukkannya ke dalam kertas kerja neraca konsolidasi gitu. Nah, di dalam tabel kertas kerja neraca konsolidasi terdapat yang pertama itu tabel akun, lalu ada neraca saldo dari PT Bright, lalu PT Fresh, terus ada kolom untuk eliminasi dengan debit dan kreditnya, lalu terakhirnya itu ada konsolidasi gitu. Yang konsolidasi ini hasil dari konsolidasi dari setiap akunnya. Nah, karena kas dan piutang tidak ada perubahan gitu ya, tidak ada informasi tambahan tadi di saldonya. Nah, untuk persediaan tadi kan dikasih tahu ya informasi tambahannya bahwa nilai wajar persediaan PT Fresh itu senilai 84 juta. Tapi di neraca saldo PT Fresh senilai 60 juta. Kan terdapat diferensial debit senilai 24 juta. Nah, ini tuh disimpan di kolom eliminasi di kolom debitnya gitu, senilai 24 juta. Nah, ini lalu ditambahkan gitu ya, 110 juta ditambah 60 juta ditambah 24 juta menghasilkan senilai 194 juta. Nah, bangunan dan peralatan bersih juga ada informasi tambahannya yang tadi di soal. Nah, bangunan dan peralatan PT Fresh memiliki nilai wajar senilai 165 juta. Nah, kalau dilihat dari neraca saldonya, bangunan dan peralatan bersih PT Fresh itu senilai 150 juta. Nah, berarti ada selisih debit lagi gitu ya, senilai 15 juta. Nah, di sini sama ya kayak tadi kelakuannya kayak yang persediaan. Nah, ditambahkan gitu ya, ditambahkan semuanya karena ini di debit gitu. Karena kan bangunan sama persediaan itu aset gitu ya, sedangkan saldo aset, saldo non aset itu di debit gitu. Jadi ditambahkan semua. Nah, 220 juta ditambah 150 juta ditambah 15 juta menghasilkan 385 juta. Nah, selanjutnya itu investasi pada PT Fresh itu senilai 189 juta. Disimpan di kredit gitu ya. Lalu ada diferensial. Nah, diferensial ini kenapa gitu ya ada di debit dan di kredit? Karena diferensial itu harus dihapuskan karena ini cuma hapus sementara gitu ya. Kan tadi udah dieliminasi juga kan ya. Nah, selanjutnya itu ada liabilitas dan ekuitasnya. Karena utang usaha wesel bayar, tidak ada informasi tambahan untuk dieliminasi, langsung saja ke nilai saham biasa dan saldo laba gitu. Karena tadi udah dieliminasi, maka yang 60 jutanya itu disimpan di debit. Karena kan tadi saldo diferensial debit gitu ya. Yang 90 juta juga sama gitu. Nah, ketika kan liabilitas sama ekuitas itu saldo normalnya di kredit gitu. Ketika kredit dikurangi debit, berarti hasilnya jadi nol. Nah, berarti modal saham biasa itu cuma ada yang dari PT Bright aja gitu ya, senilai 100 juta. Dan saldo labanya dari PT Bright senilai 290 juta gitu. Sekian mungkin dari saya penjelasannya.